bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulenya lagi ojone Ahmed. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Tahun 2000 menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pasalnya, pada tahun tersebut, segala bentuk penantian panjang akan kehadiran Sang Khalifah akhirnya tergenap. Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki berberkat beliau di bumi pertiwi. Kerinduan akan perjumpaan dengan Khalifah sejatinya telah tertanam sejak zaman Khalifatul Masih kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu, para pelajar dari Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Qadian mengundang Hazrat Khalifah untuk datang ke Indonesia. Namun sayangnya, saat itu beliau tidak dapat hadir, sehingga mengutus murid pilihannya ke Indonesia, yakni Maulana Rahmat Ali HAOT. Upaya untuk menghadirkan Khalifah ke Indonesia rupanya tidak pernah berhenti. Pada zaman Khalifatul Masih ketiga, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih, Jemaat Ahmadiyah Indonesia pun terus berupaya agar Hazrat Khalifah dapat hadir ke Indonesia. Memang
ketika saya sudah di tingkat 5 tahun 80 ya, itu masih ingat musim panas, saya dipanggil ke kantor ya, kantor tabis dan ke kantor private secretary itu. Saya yang manggil kalau tidak salah Mia Anas itu. Beliau mengatakan ada rencana huzur mau ke Indonesia. Bisa nggak katanya ngurus visa? Baik, karena mereka tahu bahwa saya sering ke kedutaan, saya dekat dengan staf kedutaan termasuk kedutaan besar apa semua. Terus saya tanyakan, ya baik, coba nanti saya akan usahakan. Akhirnya saya pergilah ke Islamabad, jumpa dengan bagian konselor. Ya. Akhirnya ada staf satu itu, Pak Hanan, itu salah satu keluarga, banyak keluarganya orang Ahmadi. Dia local staff yang sudah lama bekerja, termasuk waktu zamannya Pak Ponto di sana, di Karachi. Ya, akhirnya saya jumpa dengan dia dan saya sampaikan maksud tujuan itu. Katanya silahkan aja, apa syaratnya, apa begini-begini, sudah dikasih tahu. Akhirnya saya jumpa lagi first secretary-nya itu bagian visa, Pak Sofyan almarhum barangkali. Saya sampaikan juga, ya silahkan aja datang. Akhirnya saya kembali ke Rabwah, kemudian diusahakan lah. Akhirnya pada hari yang ditentukan, kami pun pergi ke sana. Rombongan itu, berapa orang. Akhirnya saya sampai di kedutaan itu ya pagi-pagi lah ya. Ya, Pak Hanan itu sudah ada, terus ngisi semua, isi formulir apa semua itu. Akhirnya siaplah semua itu, hanya tinggal bayar apa semua itu, tinggal tanda tangan itu semua ditumpuk di meja Pak Sofyan itu. Dan itu kunjungan kalau tidak salah sosial budaya. Ya, sosial budaya ya. Ya akhirnya kita nunggulah, saya beberapa orang termasuk Mia Farid, putranya Huzur, dan juga ada beberapa yang akan berangkat itu. Kita nunggu happy saja gitu. Ya karena ini semua sudah clear kan. Ya. Akhirnya, dan itu sudah Huzur juga sudah ada di sana. Di mana? Di guest house waktu itu. Biasanya beliau selalu pergi ke Islamabad. Ya. Nah, jam-jam 10-an datanglah Pak Sofyan. Saya sapa, oh iya saya dah masuk kantor beliau kan. Tak lama kemudian beliau keluar lagi dengan rasa ya khawatir, rasa macam-macam ngadeg-deg gitu ya. Aduh katanya, Dek katanya, ini saya nggak bisa kasih di sini katanya. Saya harus lapor ke pemerintah pusat katanya. Ingatkan hanya anggota saja kan, ini khalifah katanya. Wah saya nggak berani katanya, saya tidak. Dan ini harus diketahui oleh pusat. Terus saya bilang, kan Bapak sudah janji. Iya katanya. Maaf sekali, sampai aduh, saya itu kan kita ya, macam mana mau itu kan. Tapi lah segala sesuatu ada hikmahnya kan. Hanya saya lapor ke Pak. Enggak katanya Pak, ini harus diproses di sana. Saya nggak berani ini. Ya akhirnya kami pulanglah dengan begitu juga bicara dengan itu. Mia Farid juga mau bicara. Tapi ya sebentar saja katanya, nggak mau dia ketemu. Akhirnya kami pulang, diambil semua kan, paspor tetap ya. Kami pulang lah. Wah itu rasanya dunia itu kiamat bagi saya itu. Jadi sholat zuhur itu waktu itu sholat zuhur itu saya Huzur yang jadi imam kan. Biasa di jamaah kasar kan dalam perjalanan. Saya nggak tahan, nangis terus. Ya selama sholat itu nangis. Selesai, terus Huzur ke atas.
Kira-kira 5 menit, 10 menit saya dipanggil. Katanya ke atas, huzur panggil. Itu kan 2 tingkat guest house itu, di mana di bawah ada untuk sholat apa semua. Di atas itu residen huzur lah, biasanya huzur di sana. Itu beliau sudah lepaskan itunya, pagrinya, turbannya, pakai pakaian itu musim panas itu. Wah, luar biasa sekali pancarannya. Terus beliau mengatakan, nggak apa-apa katanya. Kata Kuibatnya, kata ini bagus katanya. Jadi saya tidak mau nanti kalau ada apa-apa nanti bisa dipulangkan katanya di airport saja. Jadi ini harus pemerintah pusat harus tahu bahwa saya datang resmi datang ke Indonesia. Ya oke lah kalau begitu. Nah, segera kirim telex. Seperti itu belum ada itu ya, belum ada handphone apa langsung ya, kirim segera telex ke Indonesia. Kami sudah urus, dan di sana juga di pusat di sini juga harus di Indonesia jemaat juga harus membackup ya supaya ini cepat prosesnya ini. Waktu itu kalau tidak salah ketua PB itu Pak Murtolo. Akhirnya hampir setiap hari saya tanya, saya ngosong, ya dia katanya sudah proses, belum ada berita. Tiap hari saya itu harus laporan ke huzur. Sore hari kan, kalau sebelum kedutaan tutup, saya biasanya kalau ada komunikasi dengan Jakarta itu biasanya kan sampai sore itu. Belum deh katanya, belum juga. Jadi saya setiap hari itu harus lapor. Akhirnya padahal rencana huzur kalau tidak salah itu hanya 2 minggu. Ya, yang kita tahu bahwa sibuknya beliau walaupun di tempat lain, tapi kita tahu seorang khalifah itu sibuknya sama. Akhirnya beliau mengatakan begini katanya, kamu tetap tinggal di sini, ya terus laporan saya akan perpanjang. Tinggal saya di sini berapa hari lagi lah. Nah, tetap. Jadi sampai akhirnya kurang lebih 3 minggu beliau itu masih belum ada jawaban juga. Akhirnya beliau pusat katanya, sudah katanya, saya tidak bisa lebih lama lagi di sini, saya harus pulang ke Rabua. Akhirnya, saya tunggulah berapa hari lagi di sana. Nah akhirnya saya pun tak lama kemudian pulang. Kemudian kira-kira berapa bulan kemudian ya, saya dipanggil oleh duta besar. Nah waktu itu setahu saya rencana huzur itu sudah memang mau ke Indonesia. Ya. Tapi karena untuk mendapatkan visanya itu lambat, akhirnya beliau merubah program itu untuk tur ke Afrika. Jadi ini ya tidak bisa menunggu lagi lama, beliau harus segera diputuskan. Kira-kira dalam bulan November atau Oktober, saya kurang lupa lagi, itu saya dipanggil ke kedutaan oleh duta besar, ada segera akan datang. Akhirnya saya menghadap, ya, kemudian saya dengan Pak Ashraf, ya, saya masuknya sendiri sih ke dalam, panggil, katanya, Dek, ini visa untuk huzur ini ya oleh khalifah ini sudah disetujui oleh pusat. Nah, bagaimana katanya? Terus saya bilang, katanya, wah katanya Pak, ini huzur sudah di London sekarang, karena itu sudah diputuskan untuk terus tur ke Afrika. Dan beliau itu waktu itu ketika saya menerima berita itu bahwa visa di-approve, ya, itu sudah berada di London berapa hari, 3-4 hari atau berapa. Kalau begitu bisa nggak saya minta itu? Oh nggak bisa kalau begini, itu harus sampaikan ke ini. Biar saya kasih tahu ke pusat bahwa ini dikirim nanti ke London, ya, di mana beliau berada. Nah, itu jadi sebetulnya beliau juga mengatakan bahwa visa ini dengan kondisi artinya bersyarat. Salah satunya beliau tidak boleh mengadakan public speech, ya, yang khusus diperuntukkan hanya untuk anggota, dan memang itu. Jadi akhirnya saya lapor, kemudian ke tafsir apa semua, dan itu tentu saja disampaikan. Nah itulah sebetulnya sih
itu visa tahun 80 itu memang sudah keluar. Tapi karena Huzur sudah memutuskan untuk ke Afrika, ya itu tidak bisa lagi di cancel lah kedatangan ke Huzur itu. Nah ini sebetulnya suatu hal yang sangat menarik sekali. Ya akhirnya tidak jadi Huzur datang, tapi seingat saja visa itu sudah di-approve. Kehadiran Hazrat Khalifatul Masih ketiga yang tertunda rupanya tidak menyurutkan semangat para Ahmadi di Indonesia untuk terus mengupayakan Khalifah datang ke Indonesia. Sampai di London, langsung saja singkatnya bahwa setelah beberapa hari kemudian kami dipanggil oleh Huzur untuk melakat dengan beliau, yaitu saya dengan Pak Emong berdua. Dan ketika saya melakat dengan beliau, dia menyambutnya, betul apa yang dimimpikan itu saya dirangkul gitu, dirangkul oleh beliau gitu kan. Wah ini yang sempurnalah mimpi saya dirangkul oleh Huzur gitu. Akhirnya duduklah di depan beliau, suruh duduk, dan kedua dengan Pak Emong. Kemudian beliau bincang-bincanglah dengan kami itu mengenai Indonesia. Ya. Singkat kata bahwa Pak Emong langsung bertanya pada Huzur, Huzur, kapan Huzur akan ke Indonesia? Kata Huzur, saat ini situasinya mungkin masih sulit, karena situasi keadaan negara Tuhan karena masih belum kondusif kelihatannya. Ya, sudahlah, kami bincang-bincang lagi yang lain oleh beliau, udah itu kami terus pulanglah ke tempat masing-masing penginapan. Beberapa hari kemudian, ya, itu ada mulakat juga, ya, se-Asia Timur waktu itu. Dan Pak Emong duduk tengah-tengah di samping saya. Kan biasanya jumpa Huzur gimana pun susah bicara kita kan. Ya siapa yang mau berani bicara kan kalau belum langsung Pak Emong bangun itu. Langsung angkat tangan. Huzur katanya. Oh iya, kamu kena. Silakan mau apa katanya. Saya mau ini Huzur. Mau ingin bertanya sama Huzur gitu. Ya silakan, dalam bahasa Urdu ya, tapi saya terjemahkan kepada Pak Emong. Huzur, kami di Jemaat Indonesia sangat menanti Huzur. Kapan Huzur datang ke Indonesia? Kami di sana, jemaat kami di Indonesia, tua muda, ya, besar kecil, laki-laki perempuan yang di kota, yang di desa-desa, semuanya menunggu Huzur. Kapan Huzur ke Indonesia? Sambil menangis beliau mengatakan seperti itu. Huzur barangkali karena nangis beliau ya. Kata Huzur, iya, saya akan ke Indonesia. Saya akan ke Indonesia 3 kali. Diucap seperti itu. Sambil angkat tangan begini. Sudah itu kata Huzur, apalagi yang kau minta? Ya Huzur, saya mohon supaya saya bisa juga berangkat ibadah haji ke Mekah. Oh iya, nanti kamu akan ibadah haji ke Mekah, insya Allah, kata beliau. Ternyata memang betul, Pak Emong itu kemudian berangkat juga ke haji beliau, ya, jadi haji itu. Ini luar biasa. Kesempatan besar ini tentunya tidak disia-siakan. Berbagai upaya ditempuh, adapun upaya pertama yang dilakukan adalah menjalin silaturahim dengan berbagai kalangan akademisi, khususnya dengan pihak universitas di Yogyakarta. Upaya ini lambat laun menunjukkan hasil yang baik, di mana berbagai universitas menyambut positif kegiatan Ahmadiyah. Dan puncaknya, Universitas Gadjah Mada berkenan mengadakan kerjasama dengan Ahmadiyah dalam kegiatan seminar, bedah buku, lomba resensi buku Ahmadiyah, dan lain-lain. Jadi setelah kita pulang, setelah selesai jalsa pulang, terus saya langsung menghadap Pak Amir ya, Pak Syarif Lubis. Saya menjelaskan masalah itu, masalah Huzur juga ingin datang ke ingin mengunjungi Indonesia waktu itu. Saya sampaikan pada beliau juga agak agak gimana ya, katanya gimana caranya ya kita berdoa saja, mudah-mudahan ada jalan, karena beliau pasti kalau beliau sudah keinginannya ada, pasti ada jalan gitu. Kemudian langsung juga ke Jogja dan saya berundinglah dengan Pak Insinyur Haryana. Saya bilang, Pak Haryana, saya di jalsa Huzur mengatakan seperti ini gitu.
Saya ulangi bahwa Huzur mengatakan saya akan ke Indonesia, saya akan ke Indonesia, 3 kali bahkan. Jadi dalam pemikiran saya ini jalan lewat mana kira-kira ini Huzur bisa datang ke Indonesia, jalur apa gitu kan. Menurut pribadi saya sih, pemikiran saya rasanya lewat perguruan tinggi. Rasanya sih gitu. Mungkin mudah untuk mendapatkan visanya apanya semua. Cobalah kita rintis gitu. Dan kemudian Pak Haryana setuju dan mulailah kita bikin program ya waktu itu untuk kedatangan Huzur ini. Kita harus mensosialisasikan Ahmadiyah betul-betul di Yogyakarta ini, terutama di perguruan tinggi. Jadi mulailah kami terus membuat program-program seperti yang pertama kali program kita adalah mengadakan pameran IUIN ya, Yogyakarta. Dan kebetulan kita di ruang dua tempat yang ambilnya, dan di paling awal dipaparkan sedangkan waktu itu 100 terjemahan Al-Quran, 100 bahasa. Itu sangat menarik itu. Yang meresmikan pameran itu adalah Menteri Agama. Itu begitu masuk kan langsung ke pintu kita tuh, langsung masuk ke ruang kita, ke pameran kita, baca-baca itu juga Quran yang terjemahan bahasa asing itu kan. Nah itulah awal dari kita bergerak bagaimana kita merintis untuk kedatangan Huzur ya, mulai dari situ. Akhirnya meneruslah kegiatan seperti ada seminar, ada dialog, terus penulis itu bahkan ada resensi buku waktu itu yang diikutnya juga para mahasiswa yang cukup banyak ya. Yang di peresmian ininya, pembagian hadiahnya di UGM waktu itu ya, di gedung UGM. Akhirnya karena itu semuanya lancar, udah nama Ahmadiyah sudah familiar di sana. Kemudian kami terus menerobos ke UGM ya, mengadakan seminar terbesar yaitu seminar Filsafat Ajaran Islam yang dikomentari oleh 6 rektor. Luar biasa itu dan sukses. Nah, dari situlah kami terus menerus akhirnya kami terpikir bahwa ini pasti jalannya nih untuk dalam Huzur ke Indonesia lewat UGM ini. Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya pengurus pusat dengan penuh semangat mengajukan permohonan agar Hazrat Khalifah rahmatullah alaih berkenan datang ke Indonesia. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Hazrat Khalifah menyetujuinya dan akhirnya memberikan konfirmasi kedatangannya kepada Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Kolonel Purnawirawan Lius Ma'ala. Pada waktu tahun 99 saya jadi delegasi ke sana, itu TV rame banget Pak. TV di kantor Huzur, TV di guest house di seberang kantor Huzur. Itu ya teles tentang Indonesia. Perkosaan, kemudian api di mana-mana, pembakaran itu ini. Jakarta chaos. Mereka takut karena itu dibombardir dengan informasi yang salah. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan bahwa Indonesia itu luas. Jakarta itu di ujung sana, kami di sini tenang-tenang aja. Jakarta Bandung kan satu jam perjalanan atau 3 jam 4 jam ke Garut itu kami tidak mendengar apa-apa kecuali dari berita. Dan bapak-bapak juga sama mendengar berita yang demikian. Padahal kami tenang-tenang aja, apalagi di luar Pulau Jawa gitu. Nah, di counter seperti itu mereka paham akhirnya. Nah, jadi nggak usah terpacu kepada itulah. Kami punya persepsi sendiri, kami bisa menangani sendiri. Itu soal informasi ya. Kemudian kalau kondisi chaos mereka paham. Nah, itu di counter pertama itu. Yang kedua bahwa kami juga tidak tahu sebetulnya Pak, kenapa Huzur bisa datang dengan kondisi begitu. Nah, saya baru tahu setelah kembali Huzur ke London, kami datang ke London rame-rame setelah itu untuk mengikuti jasa atas undangan Hazrat Khalifah waktu itu. Hadiah mungkin ya kepada Indonesia. Nah, di sana kami tidak tahu sampai rombongan kembali ke Indonesia. Tapi karena saya memang khusus dengan ibunya anak-anak waktu itu keliling Eropa, kembali ke sana jumpa dengan para pengawal Huzur di jamu makan malam. Nah, di sana Major Mahmud cerita
Ada fotonya nanti Bapak bisa lihat ya. Nah, cerita bahwa kami itu ada sesuatu cerita di balik cerita begitu. Satu waktu kami diundang katanya oleh Huzur ke kantor, dan Huzur memang sedang proses pemulihan ingatan itu, memorinya sempat hilang, dan saya datang waktu itu untuk mengundang itu dalam kondisi begitu gitu. Nah, jadi kami itu semua skeptis lah, bahkan ada yang bilang kamu itu seperti pungut merindukan bulan katanya, mengundang Huzur dalam kondisi begini. Huzur sakit, Indonesia chaos, berita di mana-mana, dan currency Indonesia jatuh banget Pak. Kredit card saya terpajang Pak di Oxford, punya Pak Dawam begitu juga. Jadi waduh, kita negara terbelakang deh, saya bilang dalam kondisi. Jadi persepsi mereka terbentuk seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu kok bisa ya? Nah, itulah cerita waktu makan malam saya dijamu setelah pulang keliling Eropa itu. Beliau cerita diundang oleh Hazrat Khalifah, dan seperti yang 5 orang itu sepakat Pak. Jadi waktu Huzur ini ada undangan dari Indonesia, mereka nggak pakai please lagi, Huzur don't go to Indonesia. Bayangkan itu. Jadi di fait accompli seolah-olah Huzur ya, baik kalau gitu kita akan jumpa lagi nanti lah satu waktu. Nah, ternyata sambil makan malam Major Mahmud cerita bahwa kurang lebih hampir 2 minggu kemudian Huzur mengundang lagi. Ya kami datang lah, dan kami nggak perlu tanya jawab. Huzur menyatakan, I will go to Indonesia with my grandchildren. Kaget Pak semuanya. Dalam bahasa Belanda namanya raipias gitu. Pucat mereka semuanya. Karena mungkin entah bagaimana ya Huzur mendapat ilham, mungkin Masya Allah, bahwa di Indonesia jalan-jalan dengan tentramnya, tenangnya, dengan bermain-main dengan cucunya. Dan itu terjadi di sumber alam. Itulah kisahnya Pak. Keberhasilan ini kemudian menumbuhkan semangat baru, yakni semangat berjejaring dengan berbagai lembaga. Dibentuklah tim 9 yang diketuai oleh Pak Wawan. Dan anggota-anggotanya di antara lain adalah Pak Susanto, ya, Mas Kawan, kemudian Pak Ukun Mas Kawan, Pak Kolonel Mahmud, kemudian Pak Mulis Ilyas sebaliknya, kemudian Pak Aryo, kemudian lagi Pak Munawar, SS, terus Pak Faisal, putranya Pak Mubalik yang dulu siapa? Yang di Jakarta, Faisal, ya. Pak Nahdi, ya, kemudian itu di antara lainnya. Tugas sewenangnya itu khusus menangani itu aja sebetulnya, mengenangani bagaimana khususnya untuk raptah-raptah ya, merintis raptah dengan kerjasama dengan luar, bagaimana caranya untuk karena ada perasaan Huzur dulu, saya ingat di Singapura, kami jamaat Indonesia masih kecil, gunakanlah tangan orang lain, gitu kan. Jadi di dalam hal ini saya punya pemikiran waktu itu bahwa kita harus kerjasama dengan orang lain, dengan organisasi-organisasi lain yang mudah-mudahan yang bisa mendukung kita gitu. Di antara lain di dalam pengalaman sebelumnya waktu Al-Masides kita kerjasama dengan Cides juga, itu dengan anak buah Pak Dawam waktu itu kan. Cuman waktu itu kan sebatas kristologi ya, belum masalah lain gitu. Nah, ini sudah ada dirintis awal oleh Pak Wawan dengan komunikasi bahwa tugas dari tim sebenarnya adalah antara lain untuk raptah ya. Bagaimana melicinkan nanti kedatangan Huzur ke Indonesia lewat juga kerjasama dengan orang luar gitu. Di antara lain itu adalah kita tahu di sana ada Cides. Cides ini punya tokoh, ya tokohnya itu ada Pak Dawam, ya Pak Dawam Raharjo. Pak Amir Nasional waktu itu Pak Lius Mahala langsung membentuk tim Pak. Tim penyambutan memang sudah dari awalnya. Tapi kan itu merupakan apa ya, masih tanda tanya. Ini terjadi apa enggak gitu ya. Gitu. Tapi begitu ada confirm dari Hazrat Khalifah, dari timnya, maka kami bentuk, dan di sana terpilih Pak Lamardi itu sebagai ketua, dan saya di sana bagian acara, dan semuanya sibuk Pak, termasuk
mau kemana nih program itu. Berubah. Setiap meeting berubah Pak. Sampai pusing saya bagian acara itu. Sampai hafal cangkem gitu dalam bahasa Jermannya itu. Hafal cangkem karena begitu seringnya dirubah. Kesana nggak jadi, kesana nggak jadi, ini masukin, ini keluarin dan lain-lain. Begitu pusingnya, jangankan lawan kita aja pusing melihat acara berubah. Gitu. Jadi ya itulah alhamdulillah. Akhirnya itu merupakan training mungkin dari langit, dari para malaikat untuk kami tim ini supaya nggak usah ada yang tertulis hafal cangkem di sini gitu. Alhamdulillah, nah gitu Pak kurang lebih. Kedatangan huzur adalah kedatangan dari seorang pimpinan tertinggi Jemaat Ahmadiyah untuk Indonesia, untuk rakyatnya, untuk pejabatnya, dan ketemu dengan presiden dan berbicara dengan lingkungan-lingkungan akademis. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu kita bentuk panitia dan kita pilih Dewan Berharjo adalah karena orang ini bersama juga Johan Effendi yang terlibat di sana, dan Johan Effendi juga adalah sekretaris presiden ketika itu, bahwa dengan demikian kita mengharapkan sebuah kegiatan katakanlah yang mendunia di Indonesia, yang terlibat semua akademisi, yang terlibat semua tingkat, dan petatah beliau diterima oleh rakyat secara sukarela. Itulah sebabnya kita telah menyiapkan organisasi yang kompak ketika itu. Pada saat itu saya mengikuti Majelis Syuro Nasional di markas kita ini, dan terlintas dari saya itu bahwa baru terkumpul itu 500 jutaan ya. Sedangkan wujud yang akan datang ini sangat luar biasa. Pertama, beliau adalah memang bayangan daripada Ibnu Maryam, ibunya adalah seorang Maryam namanya. Yang kedua, beliau itu pencetus MTA. Dan yang ketiga, beliau mewakili Masih Maud dan para khulafa yang belum pernah datang di tanah air kita. Jadi terlintas dalam pikiran saya, harusnya bangsa Indonesia ini sesuai dengan seruan daripada Rasulullah SAW, "Faiza ra'aitumuhu fawayyuhu wal habanul saji fa innahu khalifatullah mahdi." Kapan saja, di mana saja, siapa saja yang melihat dia, maka walaupun dia ada di ujung dunia, di puncak bersalju ya, kamu beatlah. Nah sekarang harusnya kita yang pergi ke Kadian atau ke Rabu atau ke London, tapi beliau sendiri yang akan datang di Indonesia. Terpikir oleh saya, tamu bila datang dengan sekadarnya disuguhi, itu akan sangat kita kecil hati, beliau pun kecil hati. Nah oleh karena itu saya bilang, beliau dengan wujud yang harus go internasional, yang diliput oleh seluruh pandangan mata di dunia. Nah ini kita harus mempersiapkan diri. Dan jangan di satu tempat, saya bilang. Kalau mungkin seluruh daratan tanah air dengan kepulauan-kepulauan ini harus diinjak oleh huzur. Sebab ada yang dikatakan, wa asyrakatil ardu binuri robiha. Nah, bumi akan menjadi terang benderang dengan cahaya dari Tuhannya. Nah beliau datang ini akan menyampaikan suatu kabar suka. Ya, jadi saya bilang ini kesempatan. Nah, akhirnya saya bilang, Pak Amir izinkan saya beberapa menit menyampaikan ini. Saya akan menggugah mereka ini, saya bilang bahwa kedatangan huzur ini itu harus betul-betul dioptimalkan gitu. Seperti waktu huzur ke Amerika, itu orang Amerika bilang tidak punya uang. Huzur bilang don't talk about money. Ya. Kita harus betul-betul memanggil duta-duta, ya, tokoh-tokoh agamawan, tokoh negarawan, ya, lapisan itu pada masyarakat. Sekarang kamu diadakan di presidential suite di hotel. Dan pada waktu itu besar-besaran. Dan
sampai diliput dalam radio, media, surat kabar, televisi, dan berjam-jam itu diulang-ulang. Huzur bilang, lihat, ya bagaimana ini. Nah, jadi waktu itu saya sampaikanlah bahwa kita sangat merindukan beliau datang sini. Jadi oleh karena itu kita harus setiap kita mengakomodir ya berapa kemampuan kita. Alhamdulillah target kita pada waktu itu antara 5 sampai 10 miliar. Dan pada waktu dolar hanya baru kurang dari 5.000, sekarang sudah hampir 15.000. Ya. Nah, bayangkan dalam 1 tahun itu, akhirnya terkumpul lah, dan luar biasa. Ya, antusias daripada pengurusnya juga, antusias daripada jemaat-jemaat yang sesepuhnya dan sebagainya, ingin semua berkumpul di sini. Nah inilah yang kita lihat beliau mengatakan bahwa saya tidak mau incognito, hanya untuk jemaat. Tetapi sebanyak mungkinnya masyarakat itu harus menikmati. Namun, sempat terjadi keraguan pada panitia. Akankah mereka mampu mendatangkan Hazrat Khalifah dengan segala keterbatasan yang ada? Sebenarnya memang kita merasa ini adalah sebuah kejadian hebat untuk ukuran jemaat. Dengan demikian tidak aneh kalau ada terasa apakah kita punya daya dan dana untuk mengadakan bersama beliau kegiatan-kegiatan yang perlu. Nah, waktu itu saya dari Banten datang ke sini lah, nggak tahu tujuannya itu ketemu Pak Cima. Pas sampai sini nggak tahu ada orang ngajak ke atas. Rapat ikut katanya. Ikutlah rapat di situ. Pas sedang rapat lagi banyak lagi tegang lah itu. Suasana nangis itu dan sebagainya. Dan waktu itu amirnya Lius Ma'ala kan, Pak Lius Ma'ala almarhum, Letnan Kolonel Lius Ma'ala. Beliau mengatakan waktu itu, hari ini bisa dihujur, bisa saya tolak kedatangannya ke Indonesia. Kalau bapak-bapak tidak terima. Dan kata bisa juga diteruskan. Lu udah pada ini diam, saya ngacung lah tuh. Saya bilang, ya ayyuhallazina amanu la takunu kalazina ajau Musa. Dan orang-orang beriman janganlah kau bikin susah Nabi Musa. Sekarang mah hujur mau kita itu pun harus datang. Bagaimanapun caranya, datang saja mau apa saja di sini nantinya. Akhirnya Lius Ma'ala, apa kita izinkan hujur, kita undang hujur datang ke sini? Ya, katanya semuanya. Setelah baca ayat itu lalu, doakan, nangislah. Kalau tidak ada keraguan gitu, mujizat Allah nggak kelihatan. Jadi karena ada tentangan itulah akhirnya mujizat Allah Ta'ala turun. Nah, selebihnya orang-orang yang menikmati, banyak ceritanya akhirnya. Jadi emang keraguan itu tadinya memang yang kecil-kecil, yang besarnya aja, kalau ini begini gimana, kalau ini begini gimana, kalau ini begini bagaimana. Seperti orang mau beli mobil harus bayar pajak, harus beli bensin, harus servis, itu ini. Akhirnya terjadi beli mobil. Mikir karena encan kejadian. Padahal ya, kalau beli kumangke mah. Dan ini lucunya Pak, yang datang dari anggota, mereka sudah bermimpi huzur datang. Dan itu meyakinkan bagi kami. Karena itu sumbernya dari langit Pak. Tidak terpatahkan itu. Kalau dalil itu dalil nomor 1 lah gitu ya. Jadi kami teryakinkan oleh mereka-mereka yang bermimpi. Di gunung itu, di desa ini. Orang kota mungkin susah bermimpi ya. Karena lihat nonton TV mungkin. Tapi alhamdulillah itulah yang meyakinkan bahwa huzur akan datang. Dan huzur sendiri mungkin seperti itu. Apa yang dimimpikan oleh bangsa Indonesia. Memang sudah lama kata huzur juga pada waktu datang di bandara itu. Sudah lama ini dimimpikan. Dan Anda kepada Prof. Dawan Raharjo yang membawa kami ke sini. Alhamdulillah gitu. Kita kan selalu ayo hujur doakan supaya ke Indonesia, hujur doakan di mana di Singapura. Waktu tugas di Singapura nama yang di seluruh tempat selalu berdoa. Terus selalu ada orang cerita bahwa saya mimpi bahwa hujur ke Indonesia. Bahwa hujur ke Indonesia.
Waktu terakhir di Cisalada tuh Pak Musin namanya pegawai sini. Mimpi hujur ke Cisalada. Hujur karena di Cisalada ngontrol gitu. Wah pasti ini mah datang hujur. Pikiran saya. Datang lagi ke Banten, banyak juga orang minta hujur ke Indonesia. Di cabang-cabang banyak, di Cilegon pun sama. Pas saya mimpi hujur ke Indonesia, alhamdulillah. Dengan segala keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para panitia terus bergerak maju tanpa rasa khawatir. Dan hal ini memberi dampak semangat yang sangat luar biasa kepada seluruh anggota jemaah. Mereka dengan penuh sukacita berkhidmat sekuat tenaga dan menyambut segala bentuk pengorbanan yang disampaikan. Saya teringat ya, ada satu wahyu dari Allah SWT kepada Hadrat Muhammad SAW mengatakan Badshaw or amirong ke dilong me tere Muhammad dale janggi, bahwa akan ditanamkan rasa kecintaan di dalam hati raja-raja dan orang-orang yang kaya terhadap engkau. Nah di sini saya coba memperhatikan beberapa orang yang they have ya, yang punya berlebihan itu, dan itu serta merta. Rumah saya jual tanah saya, mobil saya selama ini akan saya hibahkan. Selama huzur Indonesia saya akan cuti ya, akan meng-guide huzur dan jadi pengawal pribadi begitu. Dan pengawal pribadi keamanan waktu itu tidak lama kemudian sampai sekarang itu menjadi brigjen. Dan satu lagi Laksamana berkat doa huzur. Semua ini terjadi hanya karena berkat dari doa seluruh anggota jemaat yang sudah sangat rindu sekali kepada huzur. Ya memang ada anggota yang optimis dan keinginan huzur datang, dan ada juga anggota yang pesimis di situ. Ya mohon maaf, akhirnya saya sampaikan juga bahwa yang optimis dan begitu cintanya kepada huzur, saya mendengar ada anggota yang ikhlas ingin menyerahkan ginjalnya agar beliau dapat istilahnya itu membiayai, memberikan sumbangsih untuk kedatangan huzur ini. Ini salah satu adalah dorongan bagi saya, begitu cintanya orang jemaat dan mendorong saya untuk lebih ini lagi semangat untuk mengurus ini adalah tanda-tanda dari Allah Ta'ala untuk kemudahan huzur datang. Jadi luar biasa itu anggota yang demikian, Pak. يا ربي فاعمر خربها متوحدا يا ربي فاعمر خربها متوحدا